yang kedua ringan, yang ketiga sedang. Itu makna yang mudah kita pahami. Adapun kalau belajar mengingat Arabnya, yang pertama mu'alladah, yang kedua mukhaffafah, yang ketiga mutawassithah. Ini pelajaran lama, sebagian kita mungkin masih ingat, sebagian mungkin sudah tak ingat, kan gitu ya. Itu penyebab belajar. Saya rasa semua dah pernah dengar, cuma kita ulang kembali. Yang pertama untuk mengingatkan yang terlupa, yang kedua untuk meluruskan mungkin ada yang salah di dalam menafsirkan atau memaknai kalimat. Jadi itu dia najis 3, mughalladah, mukhaffafah, mutawassithah. Yang pertama berat, yang kedua najis ringan, yang ketiga najis sedang. Kemudian kita lihat rinciannya. Al-mughalladatu najasatul kalbi wal khinziri wa furu'i ahadihima. Yang pertama najis berat. Najis berat yaitu najis jenis anjing dan babi dan yang terlahir dari keduanya. Itu najis berat. Najis berat adalah anjing dan babi dan yang dilahirkan dari salah satu keduanya. Itu yang termasuk najis berat, anjing dan babi, dan yang lahir dari keduanya. Jadi anaknya gitu, anak babi, anak anjing itu sama. Atau ada anjing kawin sama babi lahir lagi, gitu ya, bencongnya gitu ya. Bukan babi, bukan anjing, tetap terhitung najis mughalladah, najis yang berat. Yang kedua, wal mukhaffafatu baulus sabil ladzi lam yut'am ghairal labani wa lam yubaligh haulain. Yang kedua najis yang ringan. Najis yang ringan adalah kencing anak bayi yang belum makan makanan selain susu, dan bayi tersebut belum mencapai umur 2 tahun. Itu najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan, kencing anak bayi yang belum dia makan makanan selain susu, kemudian bayi tersebut tidak sampai 2 tahun, batas 2 tahun, tidak lebih daripada 2 tahun. Nah, jadi bayi yang nggak ada makan makanan, ya hanya minum susu aja, kencing bayi tersebut dihitung najis ringan. Apabila bayi tersebut telah makan makanan yang lain selain susu, maka kencingnya itu tidak lagi hitungan najis ringan. Jadi dibahas dulu yang paling berat sama yang paling ringan. Yang tinggi dari yang paling berat hanya 2, nggak ada yang lain, najis anjing dan babi. Kemudian yang paling ringan ini dia, cuma satu ini aja, kencing anak bayi yang hanya minum susu. Kemudian batas 2 tahun, ada bayi yang sampai 3 tahun masih minum susu, maka kencing dia itu tidak lagi tergolong najis yang ringan, karena ada batas. Syaratnya enggak makan makanan, kemudian tidak lebih 2 tahun. Jadi kalau kita kaji, dia minum susu tapi 3 tahun, najis kencingnya itu bukan lagi najis ringan. Kenapa? Udah lebih 3 tahun. Atau sebaliknya, bayi masih 6 bulan tapi makan makanan, juga kencingnya itu bukan najis yang ringan, dah naik statusnya. Itu syaratnya. Jadi ini perlu kita pahami secara detail, karena di rumah kita semua ada bayi. Walaupun bukan bayi kita, mungkin cucu kita. Walaupun bukan anak dan cucu, mungkin tetangga yang datang bawa bayi. Jadi ini harus kita pahami secara detail kemana kategori kencing anak tersebut. Karena di rumah kita itu kan tempat sholat.
Beda kalau rumah yang nggak sholat, kadang ada yang buat rumah tujuan untuk beskop kan gitu kan. Nah itu jangankan kencing bayi, kencing terbu, entah apa kan gitu ya. Nah, tapi rumah jamaah JMM ini kan kita yakin rumah-rumah orang sholat. Nah bisa kalau kencing itu bukan nggak boleh kencing, siapa yang mau melarang anak bayi kencing? Kalau bilang pakai pampers itu kan yang punya uang, yang nggak punya uang, jadi itu nggak masalah. Orang Yaman mana ada pakai pampers. Nah, jadi ada cara dalam agama diatur, itu harus kita pahami supaya ibadah di rumah kita itu sah. Nah, itu yang kedua ya. Nah, jadi yang pertama tadi najis berat, mughaladah, anjing dan babi. Yang kedua najis mukhaffafah yang ringan, kencing anak bayi yang hanya minum susu dan umurnya tidak lebih 2 tahun. Kemudian kita lihat yang ketiga, yang tergolong najis mutawassithah, najis yang sedang. Wal mutawassithatu sa'iran najasati. Yang dimaksud najis yang sedang adalah selain najis mughalladah dan selain najis mukhaffafah. Yang bukan nomor 1 dan nomor 3 itulah nomor 2. Nah, itu pembahasan singkat aja ya. Yang dimaksud najis yang sedang, yang bukan anjing dan babi dan bukan kencing anak kecil yang belum makan dan tidak lebih 2 tahun tadi. Itu semua masuk dalam najis mutawassithah, najis yang sedang. Bisa sampaikan contohnya seperti? Kayak cicak. Enak aja yang nampak cicak di situ. Enak ya. Ada yang nampak tikus. Jadi selain gampangnya, selain anjing dan babi, selain kencing anak bayi, ya udah. Itu semua terhitung najis mutawassithah. Kayak ayam, kayak lembu, itu udah semua itu. Kencing orang dewasa, termasuk itu semua. Jadi itu semua sedang. Atau minuman keras yang beralkohol ya, itu najis, termasuk mutawassithah. Semua darah, nanah yang banyak ya. Kalau setitik itu tidak dihitung, darah setitik tidak dihitung. Darah yang banyak, darah motong ayam, kena di kain sarung, najis mutawassithah, sedang. Nah, jadi itu jenis. Belum kita lanjutkan cara untuk menyucikan semua najis ini. Nah, nanti ada ke depannya. Ini masih menjelaskan jenis najis. Jadi sebagai ulangan yang mungkin mau kita pahami lama dulu, kita ulang kembali. Itulah dia. Najis terbagi 3. Semua najis tuh. Najis berat, najis ringan, najis sedang. Najis berat itu anjing dan babi. Najis ringan itu kencing anak bayi, tapi ada syaratnya tadi, anak bayi yang cuma minum susu dan umurnya tidak lebih 2 tahun. Kemudian najis yang sedang, selain anjing dan babi, selain kencing anak bayi, semua tergolong dalam najis yang sedang. Mughalladah, mukhaffafah, mutawassithah, itu Arabnya. Mughalladah berat, mukhaffafah ringan, mutawassithah sedang. Wal mutawassithatu tanqasimu ala qismain. Najis yang sedang terbagi 2, ainiyah wa hukmiyah. Ainiyah wa hukmiyah. Ainiyah dan hukmiyah. Apa maksud ainiyah? Al ainiyatu allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Yang dimaksud ainiyah adalah warnanya, baunya dan rasanya. Maka tidak boleh, tidak harus hilang warnanya, harus hilang rasanya, harus hilang baunya. Itu yang dimaksud ainiyah. Kemudian wal hukmiyatu allati la launa wa la riha wa la ta'ma laha bikafika hizyul ma'i alaiha. Hukmiyah adalah tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa, maka cukup dengan memercikkan air saja. Jadi cara
menyucikan najis mukhaffafah atau mutawasitah. Dibagi dulu, mutawasitah terbagi kepada dua. Yang pertama ainiyah, yang kedua hukmiyah. Yang maksud ainiyah yang nampak jelas warna, rasa dan bau. Nampak ada. Tak lembu nampak. Ya, ada, tahu kita warnanya, tahu baunya, tahu rasanya. Nah, gitu. Bukan rasa di ini, maksudnya dirasa itu tahu kita. Nah, itu dipegang baik kan gitu. Jangan salah. Kalau sampai nggak siap ngajinya, pulang cicip nanti. Makanya ngaji harus siap kan gitu kan. Sempat lagi saya bilang tadi rasanya mati lampu, pulang ya. Pulang besok tai ayam cicip, tai lampu cicip mati. Benar. Jadi maksud rasa licin tai lampu itu kan. Nah, itu dah maksud rasa. Jadi kalau najis ainiyah yang nampak dia bentuknya, rupanya gitu maksudnya, itu wajib hilang semuanya. Cara menyucikan najis yang tergolong mutawasitah. Dia tai ayam gitu, bukan siram gitu aja. Nah, harus hilang licinnya, itu rasa. Masih licin kan? Tai ayam udah nggak ada, tapi bekasnya masih ada. Maka orang kadang pakai kaki aja sih. Nah itu dia, bukan siram gitu aja. Nah, harus hilang warna, hilang bau. Ini warna udah nggak ada, rasa nggak, baunya masih ada. Nah, itu harus hilang. Atau contoh gini, kita kan pernah di rumah ada tikus mati yang udah busuk bangkai. Itu udah kita bersihkan masih bau, itu belum suci. Nah, bekasnya itu masih bau, itu bau harus hilang. Jadi hilang warna, hilang rasa, hilang bau. Itu najis mutawasitah yang hukmiyah. Kemudian kalau yang ainiyah, kemudian yang hukmiyah. Kalau hukmiyah dia nggak ada bekas, itu cukup percikan air. Tadi ada di sini kencing anak kecil, tapi umur 3 tahun atau udah makan dia, itu najis mutawasitah. Tapi nggak tahu lagi posisi gitu. Warna udah nggak ada, udah kering. Diraba pun nggak ada rasa lagi, udah rata sama semua. Bau nggak ada, itu perci aja, suci. Nah itu najis mutawasitah yang hukmiyah. Ada tadi anak-anak bilang ayam itu masuk berak di sini, tapi udah nggak ada lagi. Entah kemana, entah siapa yang hijau. Pokoknya di sini katanya. Nggak ada warna, nggak ada rasa, bau pun nggak ada, itu perci aja. Udah suci. Nah itu yang maksud mutawasitah yang hukmiyah. Kalau ainiyah tadi nampak di situ memang tai ayam, itu hilang. Makanya kalau ada tai ayam yang langsung siram, ambil tainya dulu pakai kertas, tak pakai sabun, buang, baru siram. Kalau disiram, ini tai ayam bisa jalan lagi kemana-mana. Nah, bertambah dia jadinya kan. Karena satu rumah itu nggak suci, jadi bukan langsung disiram. Kalau yang ainiyah, angkat dulu najisnya. Angkat baru siram, baru keringkan, baru cek kembali, nggak ada rasa, nggak ada bau, kemudian tai ayamnya pun ada. Nah itu baru suci, menyucikan. Nah, begitu cara menyucikan daripada najis mutawasitah. Karena terbagi dua tadi ya. Ada pertanyaan untuk sementara di sini? Wajah aja kayak 30 ya, 60. Nah coy, cepet kalah di mata yang gelap. Ustaz, Ya, jadi masalah najis tadi Ustaz. Jadi kalau umpamanya darah nyamuk tadi kita berwudu ataupun nggak berwudu itu termasuk salah satu najis enggak Ustaz? Darah nyamuk Atau darah mungkin tak ada luka, tergaruk kan gitu kan. Kalau ukuran darah, memang semua darah najis, tapi kan dihitung yang banyak. Yang banyak. Maksud banyak ini ngalir. Nah, kalau dia titik itu nggak apa-apa. Darah nyamuk pun kena di pakaian, kena di badan, itu dimaafkan. Kalau pekong tadi mungkin dia darah pekongnya agak banyak, darahnya kan Itu lah ukurannya ngalir.
bokong sama jerawat besar mana? Oh, Nah, tengok pokoknya juga. saya rasa Nah, luka kan luka. jerawat aja ada yang ngalir. Iya. Kita pijit jerawat, kemudian sholat. Habis sholat dia keluar, kita lihat aja di cermin, nggak ngalir, sah sholat. Tapi tempat jerawatnya di sini turun dia, itu udah nggak sah. Kalau pacet set, Sama, pacet kan ngalir set. ya udah nggak sah. Oh, berarti masih harus diberhentikan dulu. Ulang, berhentikan dulu. Dikit pacak, itu udah wudhu, udah kita cuci, keluar lagi ngalir, nggak boleh. Biarkan aja lah. Nah, ukurannya gitu. Biarkan aja sampai. Pacak kalau di tempat anggota wudhu nggak boleh dibiarkan, nggak nyampe air. Kalau giginya di perut, nah biarkan aja dia di situ. Iya. Itu kalau sholatnya di sawah. Iya, benar. Sawah. Ini pertanyaan kejadian. Pulang dari sawah, Ya set. iya. Nggak ketahuan udah mandi udah wudhu, tiba-tiba ada Sawah. mesin lengket Di badan, pacet tadi kan? di badan. Iya, Bawa tidur aja. di badan tadi kaki gitu lah. Set. Ya itu anggota wudhu nggak boleh. Di badan biarkan aja, selamat dia. Ya kan? Iya yang kenyang. Nah, dia kenyang. Dia selamat ya. Yang penting jangan di anggota wudhu, nggak nyampe wudhunya, tertutup dengan gigitan mulut dia. Nyampe wudhunya, kita cabut dia, keluar darah, kita belum boleh sholat selama darah itu belum berhenti. Itu ukuran darah di badan. Atau di kain sarung, kita pukul nyamuk ada darah kain sarung, titik-titik, nah itu boleh. Tapi kalau dia nampak melebar, itu udah banyak. Nah, sama dia hukum celana bolong kena rokok. Tengok bolongnya, kalau bolong udah tes nampak warna kulit itu nggak boleh sholat. Pasang tempel lah, kalau tukar. Tapi kalau dia ada bolongnya tapi nggak nampak warna kulit, itu boleh. Yang kecil kayak lubang jarum dan maka satu batang rokok yang terbakar ya nggak boleh. Nampak warna kulit, ukurannya gitu. Jadi masalah darah Sekarang apa ya? Nggak boleh. nggak boleh kalau nampak aurat. Koyaknya di aurat, jangan koyak di bawah ya boleh. Dia boleh. Ya, batas aurat lutut dan pusat, antara pusat dan lutut itu yang nggak boleh di situ nampak aurat. Nah, kalau di betis koyak celana ya nggak apa-apa ya. Masalah. Nah jadi itu cara menyucikan najis mutawasita. Kemudian najis mughalladah, wal mughalladatu tathuru bisabni ghasalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturabin. Najis yang berat, cara menyucikannya dengan 7 kali basuh sesudah menghilangkan najis, salah satunya dengan tanah. Nah, jadi yang sering kita sebut dengan disama, gitu ya. Nah, najis yang berat, cara menyucikannya dengan disama, yaitu dengan cara 7 kali basuh, salah satunya dengan air tanah atau dengan tanah. Kemudian setelah dihilangkan najis, jadi terjilat anjing atau kena babi dan sebagainya, sama-sama basah kita atau salah satunya basah, maka kita bernajis. Cara menyucikannya 7 kali basuh, salah satunya dengan air tanah, buat air yang agak kental sekali, 1 kali, kemudian 6 kali dengan air biasa. Itu harus dihitung karena memang syaratnya demikian. Kurang nggak boleh, lebih nggak apa-apa. Kemudian harus salah satunya dengan air tanah. Salah kalau cara menyamak 7 kali semua dengan air yang biasa, bersih, nggak boleh. Harus pertama kali dengan air tanah. Kalau saya pernah pengalaman waktu ke Tarutung ngambil nanas itu, terkena dengan anjing, kemudian di jalan ada air lumpur bekas ban mobil gitu, BCA. Saya berhenti di situ. Nah, kita kacau dulu memang karena kurang keruh gitu, kurang kental. Kita kacau dulu, kemudian kita celupkan air sedikit sekali. Baru kita cari lagi air yang bersih, kita basuh lagi 6 kali lagi. Setelah itu ada air di aqua di mobil. 1 kali pakai air di jalan itu 6 kali kita hitung 6 kali. Nah, itu sudah boleh. Di mana tempat yang terkena. Kalau pakaian ya pakaian, kalau piring ya piring, kalau kaki ya kaki, gimana itu? Nah, jadi 7 kali, salah satu dengan air tanah. Kemudian wal mukhaffafatu tadhuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha.
Najis yang ringan, cara menyucikannya dengan cara memercikkan air, beserta diraba apakah ada bekas atau tidak, ada rasa atau tidak. Kalau najis yang ringan, dipercikan aja air. Kencing bayi tadi itu nggak perlu disiram, percik aja udah lah. Jadi kalau kencing orang yang udah dewasa, itu perlu disiram. Atau bayi udah 5 tahun, itu disiram. Harus lebih banyak air yang kita siram daripada kencing dia. Jangan kencing dia kira-kira 2 on, air yang disiram 1 on, kalah dia, lebih banyak. Jadi kalau yang najis ringan cukup dipercik aja, udah selesai. Sama kayak tadi najis sedang yang bekasnya udah nggak ada. Kata anak-anak ada di kencing kucing di sini tadi. Nah, kan nggak ada lagi, udah kering. Dipercik aja, udah selesai. Jadi ini cara 3 macam najis, 3 cara menyucikannya. Najis berat dengan disamak 7 kali. Pertama dengan air lumpur, baru 6 kali dengan air bersih. Kemudian najis yang ringan dipercikkan air, najis yang sedang disiram apabila najis itu ada warna, ada rasa, ada bau, harus disiram. Apabila udah nggak ada rasa, warna dan bau, cukup dipercik saja, dipercikkan air saja. Oke, demikian masalah najis. Ada yang kurang jelas? Ada yang udah pernah dipraktekkan cara menyamak? Ini belum bagus, belum ya? Besok tes pegang dulu. Tapi dia baru bernajis basah sama basah. Kalau bulunya ya dipegang kita kering, dia kering, itu nggak bernajis. Kita pas lewat kena pula bulu dia dengan celana kita. Itu di kota kan sekali ada, itu nggak apa-apa. Tapi jangan kena hidungnya dia sering berkeringat. Atau pakaian kita basah, kena aja lah, sama pakaian, sama-sama kering, nggak apa-apa. Kita coba tes bonceng di orang di depan juga. Ya, lucu juga nih ada yang di depan kereta. Sekali tukar, nggak anjing pula yang taruh anaknya. Kadang 2 di belakang, anjing itu pun jinak pula ya kan. Kadang orang aja di bonceng itu nggak mau. Nah jadi itulah dia. Jadi maka kita yang hidup seperti ini bercampur dengan segala agama, sangat perlu kali kita pahami cara menyamak ini. Karena kita itu tadi ya, saya ke Tarutung itu sebentar aja ke sana pasti kena. Kan di rumah orang itu melulu anjing. Baik, ada lagi pertanyaan? Jadi Pak Ustadz, Silakan. kalau seorang muslim piara anjing, itu rumahnya suci atau nggak Ustadz? Tergantung. Kalau dia anjing itu nggak masuk ke dalam, suci. Kalau anjingnya masuk Pak Ustadz? Ya kalau sering kencing dia atau berak dia nggak suci. Yang jelasnya itu kan binatang boleh kita pelihara andaikan perlu, tapi nggak boleh juga masuk ke rumah. Hanya dibatasi luar saja. Boleh pelihara ketika butuh. Arti kebutuhan gini, pokoknya tinggal di hutan, banyak babi. Kalau nggak ada anjing dipelihara, mungkin tanaman itu dirusak sama babi, itu ada keperluan. Kalau untuk maling aja belum boleh sih, pelihara anjing. Untuk gangguan binatang belum boleh. Kalau untuk maling aja belum dapat alasan untuk boleh pelihara. Maka kadang banyak juga sih orang Islam yang pelihara atau anjingnya. Seperti di Aceh, di pedalaman itu banyak. Kadang-kadang saya rasa tengok nggak perlu juga. Karena ada ikut-ikutan pelihara. Saya minta habis pelihara nggak sampai menjaganya. Atau di Sumatera Barat pun saya lihat ada. Ya, itu Muslim itu tadi. Daerah Gayo, Kota Jambi, Taknengon, besar-besar anjingnya Muslim. Bahkan saya sedih lagi lihat anjingnya masuk ke rumah, biasa bergaul, kemudian dia sholat. Nah ini udah nggak jamin, bukan kita menyalahkan orang. Nah, dari duduk perkara yang kita pelajari ini kan kita disuruh menjaga. Ya, kita di kota aja ada anjing agak mudah, takut mana orang dia dekat, mau tahu dia kering atau tidak.
Hal-hal yang demikian harus kita jaga karena Sumatera Barat kadang lebih bagus nama anjingnya sama nama yang punya anjing. nah itu jelek. Nama yang punya anjing penger, nama itu Joni. Nah, Jadi penger. ya. Hmm. Enggak, karena gini, dia nggak ditinjau lagi dari mana sumber dasar, yang ditinjau jadinya tadi. Itu sama kayak ikan lele yang diberikan makanan entah apa aja. Itu mana ada disembelih makanan dia kan bangke campak kan gitu. Ada lagi ikan lele yang pas di WC model zamannya jarak kolam ya kan. Nah itu gimana? Orang senang kalau saya semua berak di situ, dia lele yang kena. Apakah haram makan lele tersebut? Tidak, karena nggak dikaji lagi dasar, dia udah proses. Beda, karena waktu makan jamur tumbuh tiak lembu, yang kita sebut makan jamur atau makan tiak lembu. Makan jamur kan? Ada. Itu proses kan? Enggak. Sama kayak pohon durian yang ditanam di kuburan, ya kan? Kita kan makan durian, bukan makan mayat. Tapi orang sebenarnya takut, enggak lah katanya, tumbuhnya di durian gitu. Coba makan, ada nggak rasa mayat? Ada, rasa beda. Cuman bagi manusia ada hukuman kalau buang hajat di bawah pohon yang berbuah, itu dosa. Boleh model nggak ada WC lah saya. Boleh buang air besar di bawah pohon yang tak berbuah. Itu pun pohon yang bukan untuk berteduh. Jangan salah paham itu. Kata Ustaz, yang nggak berbuah boleh. Ada pohon di halte di situ. Salah itu. Tengok pohon ini orang berteduh ya? Boleh. Oh pohon ini berbuah, walaupun nggak untuk berteduh juga nggak boleh. Itu ada larangan. Kenapa? Orang mau panen, tengok udah panen di bawah dulu, gitu kan? Itu yang itu yang dilarang. Jangan lah. Sama kayak kencing di lubang. Dulu kan waktu kecil kan kita senang gitu kan? Kenapa Nabi larang? Di situ kan banyak semut. Makanya Nabi larang, dalam lubang itu kan banyak binatang, apa-apa itu sarang dia. Datang kita cari di mana lubang. Pasti semua bilang ampun dia, banjirnya kan tsunami, mana dia? Mau belum makan jengkol pula kan? Marah semuanya, wah. Kalau parfum dikasih mending. Makanya itulah Nabi udah dibuat semua syariat supaya semua itu aman. Bukan manusia aja aman, makhluk yang lain juga butuh ketenangan. Jadi kalau kita nggak pakai aturan tadi, cuma mengganggu hidup kita, binatang mengganggu. Kalau Nabi Sulaiman pasukannya itu semut aja nggak mau dia dipijak. Nah, kalau kita kan nggak sampai ke situ. Naik kereta mana pernah kita nengok semut, ayam pun ikut tabrak, ya kan? Nah, lembu di kampus itu aja kita kan mau kita tabrak kalau sanggup, betul lah kira-kira. Nabi Sulaiman pasukannya itu ada semut berhenti, nunggu semut itu habis. Lagi pun gini Nabi Sulaiman diberi mukjizat Allah bisa berbicara dengan semua makhluk. Jadi Nabi Sulaiman dengar ada semut dan dia bisa bicara. Semut itu kan udah menyeberang jalan kan pasti ngomong itu semut. Kalau kita ya karena nggak dengar apa-apa ya udah. Nabi Sulaiman tahu dia ada semut, pasukan Nabi Sulaiman berhenti, semut lewat habis baru dia jalan. Makanya itulah beda. Jadi kita hari ini nggak sampai ke situ, tapi harus kita pahami kalau bisa jangan saling mengganggu. Jangan kita jaga sih. Ya, kalau ulama tasawuf hampir semua binatang itu nggak mau dibunuh. Padahal kalau menurut hukum fikih kan ada beberapa binatang yang boleh dibunuh. Nah, ada yang sunat dibunuh. Kemudian
ada lagi walaupun nggak sunat bunuh, tapi kalau mengganggu kita juga boleh. Yang boleh misalnya ada sunat bunuh seperti cecak, seperti ular, itu kalau jengking kan, lipan dan sebagainya. Kalau tikus itu nggak termasuk, tapi kalau dia mengganggu boleh. Nah, dia ada kaitan dulu. Kalau mengganggu ini di rumah mengganggu, taiknya kalau habis semua dimakan dia, nah, itu boleh. Kalau cecak nggak ada ukuran, dia mengganggu nggak mengganggu ada sunnah. Ular mengganggu nggak mengganggu pun ada sunnah. Tapi kalau ulama tasawuf tidak, ular pun nggak dibunuh, tikus pun, nyamuk pun nggak dibunuh. Nah, kalau kita ya kita kejar nyamuk pakai reket itu, ya kan? Cerita. Nah, jadi itu dia, maka ulama tasawuf itu lebih halus, lebih halus, takut ya, karena semua butuh hidup, gitulah kira-kira. Dibalik lagi, andaikan kita jadi nyamuk, gitu misalnya, pasti kita bilang kita nggak mau mati, tapi kalau kita mana peduli dia kan, yang tetangga ya ada pala, ayam tetangga ya kita racun, punya senapang angin dah apa ya dan itulah kita. Baik, ada lagi pertanyaan? Ustaz, masalah cicak tadi Ustaz, yang boleh dibunuh tadi, kira-kira ada sunahnya yang memang dibolehkan dia membunuh cicak? Memang tadi? sunnah, apalagi malam Jumat. Alasannya apa Ustaz? Dia termasuk salah satu hewan yang jadi provokator di masa Rasul. Dia menyampaikan tempat persembunyian Rasul. Maksudnya, ya. Makanya itu manusia kalau kayak cicak itu gawat. Kalau dari sini harus bunuh. Ya memang pernah juga cerita masa kecil dulu kan, sering tuh manahi cicak kan, setiap malam Jumat asal apa sering bunuh 7 cicakan gitu kan. Itu disuruh, cuman kan nggak tahu alasannya apa, kenapa kok bisa disunahkan kan gitu. Sementara dia kan masuk nggak wabah dia kan gitu. Rupanya kisah aja. Membongkar rahasia Rasul, tempat persembunyian Rasul. Tapi dia jujur ya. Tapi dia jujur. Jujur, cuma kan dia gimana ya, orang yang dicintai Allah dibuka ya ke musuh Allah. Kan jujurnya salah kan itu. Jujurnya salah. Seharusnya seperti laba-laba, seperti merpati kan, merpati dia cepat dia bertelur di situ, sehingga orang kafir lihat merpati dia nggak mungkin Rasul di situ. Merpati telur, laba-laba cepat dia bikin sarang. Itu baru binatang yang harus dibunuh. Jadi kalau cecak itu tadi, membunuh cecak lebih besar pahalanya 1 kali langsung mati. Kalau sampai 2 kali agak kecil lagi pahalanya, sekali langsung tewas, itu besar.